Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Ilahi Robbi yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul, bertatap muka, walaupun dalam Zoom meeting ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, tabi'in tabiatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah akan diberikan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Veto Maternal, Ibu Wahyu Puji Astuti SST MKes, Ibu Bekti Yunianti SSIT MHkes, dan Ibu Esti Handayani MNIT yang kami hormati, serta rekan-rekan kelas Punika yang saya banggakan, dan teman-teman kelompok 8 yang saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai laporan problem based learning Veto Maternal pada malam hari ini. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Anggota kelompok pertama kami yaitu Sherlyn Febriani Violita Dewi dengan NIM 011, saya sendiri Dinda Briliani Putri dengan NIM 029, Aditya Oktapiani dengan NIM 035, Aneira Syahdati Arsya dengan NIM 040, dan Dian Putri Sabina Ramadanti dengan NIM 048. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita langsung saja ke acara inti, yaitu mengenai presentasi laporan problem-based learning, di mana skenario yang kita dapatkan yaitu seorang perempuan usia 25 tahun, gravida 2, parto 1, abortus 0, 37 minggu datang ke rumah sakit rujukan bidan, merasa banyak gerakan pada perut bagian bawah. Hasil pemeriksaan KU baik, tensi 120/80 mmHg, nadi 80 kali per menit, suhu tubuh 37 derajat Celcius, palpasi, TFU 3 jari di atas pusat, teraba bulat keras melenting, bulat lunak, belum masuk panggul. Auskultasi dengan DJJ 150 kali per menit, teratur, PM kanan setinggi pusat. Baik, untuk langkah yang pertama yaitu klarifikasi istilah yang akan disampaikan oleh Saudari Anaira. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih. Jadi langkah pertama yaitu klarifikasi istilah. Yang A, letak sungsang adalah keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kavum uteri, menurut Prawiharjo tahun 2008. Yang B, presentasi bokong murni atau Frank Breed, yaitu letak sungsang di mana kedua kaki terangkat ke atas sehingga ujung kaki setinggi bahu atau kepala janin. C. Presentasi bokong kaki sempurna atau complete bridge, yaitu letak sungsang di mana kedua kaki dan tangan menyilang sempurna dan di samping bokong dapat diraba kedua kaki. Yang terakhir, presentasi bokong kaki tidak sempurna atau incomplete bridge, yaitu letak sungsang di mana hanya satu kaki di samping bokong, sedangkan kaki yang lain terangkat ke atas, menurut Kasdu tahun 2005. Baik, selanjutnya langkah kedua yaitu identifikasi masalah. Yang A, apakah diagnosa pada kasus di atas? Jawab, letak sungsang atau presentasi bokong. Letak sungsang
adalah keadaan di mana janin terletak memanjang dengan posisi kepala janin di fundus dan bokong berada di bagian bawah kavum uteri, menurut Bigyo Sastro tahun 2006. Yang B, apakah faktor predisposisi atau penyebab kasus di atas? Jawab, yang pertama faktor ibu ada jumlah air ketuban. Jadi posisi bayi sungsang dapat terjadi karena jumlah air ketuban, baik terlalu banyak ataupun terlalu sedikit. Jika air ketuban terlalu banyak, bayi akan selalu berubah posisi, sedangkan air ketuban yang terlalu sedikit dapat membuat bayi sulit bergerak di dalam kandungan. Yang B, anomali uterus. Bayi sungsang dapat terjadi karena bentuk rahim yang abnormal. Khususnya bentuk hati adalah umum terjadi bayi sungsang. Yang C, panggul sempit. Bentuk panggul ibu yang sempit dapat membuat kepala bayi sulit memasuki jalan lahir sehingga ketika bayi bergerak akan kembali berputar dengan bokong berada di bawah. Yang D, belitan tali pusat. Belitan tali pusat pada badan janin membuat janin akan sulit untuk berputar atau bergerak. Yang kedua adalah faktor janin. Jadi faktor janin itu meliputi A, tali pusat yang pendek. Tali pusat pendek membuat janin akan sulit berputar apabila letak plasenta di atas. Dan yang kedua, kelainan bentuk kepala janin. Kelainan kepala janin seperti kepala janin yang besar atau hidrosefalus menyebabkan janin lebih dominan menempati ruang rahim bagian atas, dan kelainan lain yaitu anensepali atau kepala janin yang tidak ada tengkoraknya juga membuat janin lebih jarang untuk memutar ke bagian bawah. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Anelia yang sudah memaparkan dengan sangat baik dan jelas. Selanjutnya akan disambung pemaparan materi oleh Saudari Baik. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang bagaimana etiologi terjadinya kondisi pada kasus sungsang di atas. Menurut Winjo Sastro tahun 2008, penyebab letak sungsang atau presentasi bokong antara lain yang pertama yaitu faktor dari ibu dapat disebabkan oleh beberapa keadaan, yaitu yang pertama ada plasenta previa, bentuk rahim yang abnormal, panggul sempit, multiparitas, adanya tumor pada rahim, dan implantasi plasenta di fundus yang memicu terjadinya letak bokong. Selanjutnya yang kedua, faktor dari janin dapat disebabkan oleh keadaan seperti yang pertama hidrosefalus atau anecephalus, yang kedua kehamilan kembar, yang ketiga hidramnion, dan yang keempat prematuritas. Selain itu, menurut Oxford dan William tahun 2010, faktor-faktor etiologi bokong meliputi prematuritas, air ketuban yang berlebihan, kehamilan ganda, plasenta previa, panggul sempit, fibromioma, hidrosefalus, dan janin besar. Setiap keadaan yang mempengaruhi masuknya kepala janin ke dalam panggul mempunyai peranan dalam etiologi presentasi bokong. Banyak yang tidak diketahui sebabnya, dan setelah mengkesampingkan kemungkinan-kemungkinan lain, maka sebab malposisi tersebut baru dinyatakan hanya karena kebetulan saja. Sebaliknya, ada presentasi bokong yang membakat. Beberapa itu melahirkan bayinya semuanya dengan presentasi bokong, menunjukkan bahwa bentuk panggulnya adalah demikian rupa sehingga lebih cocok untuk presentasi bokong daripada presentasi kepala. Implantasi plasenta di fundus di kornu uteri cenderung untuk mempermudah terjadinya presentasi bokong. Terima kasih. Dari saya, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Selin atas pemaparannya. Di mana pemaparan Selin akan disambung oleh Saudari Dian Putri. Kepadanya disilakan. Terima
Terima kasih Dinda. Selanjutnya saya akan membacakan apakah penyulit atau komplikasi yang dapat terjadi pada kasus sungsang. Yang pertama, pertolongan persalinan letak sungsang secara fisiologis dilakukan menurut metode Brach. Kegagalan pertolongan secara Brach diikuti dengan ekstraksi bokong parsial atau dengan ekstraksi bokong total yang dapat menimbulkan komplikasi. Komplikasi persalinan letak sungsang dapat dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi pada ibu dan komplikasi pada bayi. Trias komplikasi pada ibu sendiri dibagi menjadi perdarahan, robekan jalan lahir pada vagina atau serviks, serta infeksi endometritis. Sedangkan komplikasi pada bayi dibagi menjadi asfiksia, trauma persalinan, serta infeksi. Asfiksia pada bayi dapat disebabkan oleh kemacetan persalinan kepala, perdarahan, kerusakan medula oblongata, serta kerusakan persendian tulang leher. Sedangkan itu, trauma persalinan dapat disebabkan karena dislokasi fraktura persendian, kerusakan alat vital seperti liem, hati, paru-paru, dan jantung, serta dislokasi fraktura persendian tulang leher. Dan infeksi dapat terjadi karena persalinan yang terlalu lama, ketuban pecah dini, serta manipulasi pada pemeriksaan dalam. Yang selanjutnya, apakah penata laksanaan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kasus persalinan letak sungsang? Pertolongan persalinan letak sungsang memerlukan perhatian karena dapat menimbulkan komplikasi kesakitan, cacat permanen, sampai kematian pada bayi. Menghadapi kehamilan letak sungsang dapat diambil tindakan saat kehamilan serta pada saat melahirkan. Pada saat kehamilan, ibu dapat mengubah posisi sungsang dengan cara bersujud. Cara termudah dan teraman dengan melakukan knee chest position atau dengan bersujud yang dilakukan setiap hari sebanyak 2 kali sehari. Misalnya, pada pagi dan sore hari masing-masing 10 menit. Biasanya, bayi akan berputar dan berada pada posisi normal, yaitu kepala berada di bagian bawah rahim. Cara lain yaitu dengan versi dari luar. Untuk mengubah kedudukan janin menjadi kedudukan lebih menguntungkan dalam persalinan pervaginam, yaitu memutar janin dari luar. Namun, ada beberapa syarat yang harus diperlukan. Yang pertama, dilakukan pada primigravida dengan umur kehamilan 34 minggu, ataupun multigravida dengan umur kehamilan 36 minggu. Pada impartu, dilakukan sebelum pembukaan 4 cm dan bagian terendah belum masuk pintu atas panggul. Yang kedua adalah penata laksanaan pada saat persalinan. Yang pertama, pertolongan persalinan pervaginam. Pertolongan persalinan letak sungsang pervaginam yang tidak sempat atau tidak berhasil dilakukan versi luar adalah pertolongan fisiologis secara Brach yang berhasil apabila dalam 1 kali his dan mengejan, sedangkan penolong membantu melakukan hiperlordose. Bila persalinan dengan 1 kali his dan mengejan tidak berhasil, maka pertolongan Brach dianggap gagal. Yang kedua, ekstraksi bokong patrial. Yang dimaksudkan adalah persalinan bokong sampai umbilikus berlangsung dengan kekuatan sendiri. Apabila terjadi kemacetan persalinan badan dan kepala, dilakukan persalinan dengan bantuan jalan secara klasik, secara Muller, dan Lofset. Pertolongan persalinan kepala. Pertolongan persalinan kepala menurut Maureciau-Feldsmelly dilakukan bila terjadi kegagalan persalinan kepala. Dengan ekstraksi forceps dilakukan bila terjadi kegagalan persalinan kepala dengan teknik Maureciau-Feldsmelly. Selanjutnya ada ekstraksi bokong totalis. Bila proses persalinan sungsang seluruhnya dilakukan dengan kekuatan penolong sendiri. Dan yang terakhir, dengan pertolongan persalinan dengan seksio cesaria. Memperhatikan pertolongan persalinan letak sungsang melalui jalan vaginal, maka sebagian besar pertolongan persalinan sungsang dilakukan dengan seksio cesaria. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Dian Putri yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan jelas. Selanjutnya kita akan ke langkah berikutnya, yaitu langkah 3 mengenai pengumpulan informasi dan belajar mandiri yang sudah kita diskusikan bersama. Kepada Saudari Aditya, waktu dan tempat disilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang langkah ketiga. Untuk langkah ketiga, yaitu pengumpulan informasi dan belajar mandiri. Yang pertama ada pengertian letak sungsang. Adapun beberapa pengertian letak sungsang menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Saifuddin tahun 2008, letak sungsang merupakan keadaan di mana janin terletak memanjang dengan kepala di fundus uteri dan bokong berada di bagian bawah kafum uteri. Untuk yang kedua ada menurut Mukhtar Rusam tahun 1998. Letak sungsang adalah janin yang letaknya memanjang atau membujur dalam rahim, kepala berada di fundus dan bokong berada di bawah. Selanjutnya, menurut Oxfam, Harry dan Ford tahun 2010, presentasi bokong adalah letak memanjang dengan kelainan dalam polaritas panggul janin. Panggul janin merupakan kutub bawah. Menunjukkannya adalah sekrum. Sekrum kanan depan atau RSA sama dengan ring sekrum anterior adalah presentasi bokong dengan sekrum janin ada di kuadran kanan depan panggul ibu. Dan diameter vitrokanteria janin berada pada diameter oblique ekstra panggul ibu. Untuk yang selanjutnya, menurut Sarwono tahun 2010, presentasi bokong adalah janin letak memanjang dengan bagian terendahnya adalah bokong, kaki, atau kombinasi keduanya dengan insidensi 3-4% dari seluruh kehamilan tunggal pada umur kehamilan cukup bulan atau lebih dari sama dengan 37 minggu. Presentasi bokong merupakan malpresentasi yang paling sering dijumpai. Sebelum umur kehamilan 28 minggu, kejadian presentasi bokong berkisar antara 25-30% dan sebagian besar akan berubah menjadi presentasi kepala setelah umur kehamilan 34 minggu. Untuk yang kedua, ada komplikasi persalinan dengan letak sungsang. Komplikasi persalinan dengan letak sungsang dibagi menjadi dua, yaitu komplikasi pada ibu dan komplikasi yang terjadi pada bayi. Untuk komplikasi yang terjadi pada ibu, menurut Manuaba tahun 2010, antara lain perdarahan, terjadi robekan jalan lahir, terjadi infeksi. Untuk yang komplikasi pada bayi, terjadi asfiksia, trauma persalinan, dan infeksi. Untuk yang asfiksia, menurut Oxfam tahun 2010, dapat disebabkan karena kompresi tali pusat terlalu lama, tali pusat menumbung, dan aspirasi air ketuban. Sedangkan untuk trauma persalinan, menurut Henretti tahun 2014, trauma persalinan dapat disebabkan karena dislokasi fraktura persendian, tulang ekstremitas, ruptur organ dalam seperti hati, ginjal, terus langsung diskolasi persendian tulang leher, yaitu fraktura dasar kepala, fraktura tulang kepala, kerusakan pada mata, hidung atau telinga, kerusakan pada jaringan otak. Sedangkan infeksi biasa disebabkan oleh persalinan berlangsung lama, ketuban pecah pada pembukaan kecil, manipulasi dengan pemeriksaan dalam. Untuk yang ketiga, ada patofisiologis letak sungsang. Letak janin dalam uterus tergantung pada proses adaptasi janin terhadap ruangan dalam uterus. Pada kehamilan sampai kurang lebih 23 minggu, jumlah air ketuban relatif banyak, sehingga memungkinkan janin bergerak dengan leluasa. Dengan demikian, janin dapat menempatkan diri dalam presentasi kepala, letak sungsang, atau letak lintang. Pada kehamilan triwulan terakhir, janin tumbuh dengan cepat dan jumlah air ketuban relatif berkurang. Karena bokong dengan kedua tungkai terlipat daripada kepala,
maka bokong dipaksa menempati ruang yang lebih luas dari fundus uteri, sedangkan kepala berada di ruangan yang lebih kecil di segmen bawah uterus. Dengan demikian, dapat dimengerti mengapa pada kehamilan belum cukup bulan frekuensi letak sungsang lebih tinggi, sedangkan pada kehamilan cukup bulan, janin sebagian besar ditemukan dalam presentasi kepala. Sayangnya, beberapa fetus tidak seperti itu, sebagian dari mereka berada dalam posisi sungsang, menurut Saifuddin tahun 2014. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Aditya yang sudah memaparkan materi dengan sangat baik dan jelas. Baik teman-teman, kita akan membahas ke berikutnya, yaitu ke langkah 4, di mana kita akan merumuskan hipotesa. Kelompok 8 sudah membuat sebuah pathway dari hamil sungsang. Yang pertama itu kita harus kenali dulu bahwa apa itu istilah hamil letak sungsang. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber yang sudah memaparkan dengan sangat baik, akan tetapi akan lebih baik lagi jika kita membahasnya kembali. Jadi apa sih itu letak sungsang atau hamil sungsang itu? Hamil sungsang dikenal juga sebagai presentasi bokong. Jadi, hamil sungsang ini merupakan suatu keadaan posisi janin, di mana posisi janin itu memanjang atau membujur dalam rahim, dengan kepala berada pada bagian rahim atau fundus uteri, dan bokong berada bagian bawah uterus ibu. Nah, dari letak sungsang ini juga ada 3 macam presentasi bokong. Yang pertama itu ada bokong sempurna atau complete branch, lalu ada bokong murni atau disebut juga dengan istilah frank branch, dan yang terakhir itu ada bokong kaki atau disebut juga dengan footling branch. Nah, letak sungsang ini juga dapat terjadi karena faktor janin. Jadi ada 2 penyebab ya teman-teman. Adapun penyebab dari letak sungsang yang berasal dari faktor janin, diantaranya itu ada gemeli atau kehamilan ganda. Kenapa sih gemeli ini bisa menyebabkan dapat menjadikan kehamilan menjadi sungsang? Nah, kehamilan dengan 2 janin atau lebih dalam rahim biasanya itu menyebabkan terjadinya perebutan posisi atau perebutan tempat. Setiap janin berusaha mencari tempat yang lebih nyaman, sehingga ada kemungkinan bagian tubuh yang lebih besar, yakni bokong janin, berada di bagian bawah rahim. Seperti itu. Lalu yang kedua ada hidramnion atau amnion, cairan amnion. Di antaranya polihidramnion. Seperti yang kita ketahui bahwa polihidramnion adalah jumlah air ketuban yang melebihi lebih dari 2000 cc. Mohon maaf. Sehingga dengan berlebihnya cairan amnion ini dapat menyebabkan janin bergerak dengan leluasa walaupun sudah memasuki trimester ketiga. Lalu yang ketiga juga dengan faktor janin yang ketiga yaitu hidrosefalus. Nah, keadaan di mana penimbunan cairan cerebrospinalis dalam vertikal otak sehingga kepala menjadi besar serta terjadi pelebaran sutura dan ubun-ubun. Karena ukuran kepala janin terlalu besar dan tidak dapat berkomodasi di bagian bawah uterus, maka sering ditemukan pada letak sungsang ini. Nah, lalu kemudian ada juga menurut sudut ibu atau faktor yang disebabkan dari ibu itu sendiri. Yang pertama itu ada panggul sempit. Nah, panggul sempit ini biasanya itu karena sempitnya ruang panggul mendorong janin mengubah posisinya menjadi sungsang. Lalu ada juga plasenta previa, di mana keadaan plasenta berinflamasi pada tempat yang abnormal, yaitu pada segmen bawah rahim sehingga menutupi sebagian atau seluruh pembukaan jalan lahir. Akibatnya, keadaan ini menghalangi turunnya kepala janin ke dalam pintu atas panggul, sehingga janin berusaha mencari tempat yang lebih luas, yakni di bagian atas rahim.
Lalu yang selanjutnya juga ada faktor dari ibu itu yaitu multiparitas. Nah, multiparitas itu apa sih? Multiparitas itu ibu atau wanita yang pernah melahirkan bayi beberapa kali. Biasanya itu lebih dari 4 kali, sehingga rahimnya itu sudah sangat elastis. Nah, keadaan ini membuat janin berpeluang besar untuk berputar hingga minggu ke-37 dan seterusnya. Lalu yang terakhir yaitu kelainan uterus, seperti uterus arcuatus, uterus bicornis, dan mioma uteri. Nah, adanya kelainan pada uterus akan mempengaruhi posisi dan letak janin dalam rahim. Janin yang akan berusaha mencari ruang dan tempat yang nyaman. Itu ya teman-teman etiologi dari letak sungsang. Lalu apa yang harus dilakukan jika kita sudah mengetahui ibu ini sudah terdiagnosa memiliki posisi letak sungsang? Yang pertama yaitu pemeriksaan abdominal dengan USG. Nah, langkah pertama yang harus dilakukan untuk kita yaitu pemeriksaan abdominal dengan USG untuk mengetahui letak posisi sungsang janin tersebut. Gunanya agar kita bisa memprediksi hal yang akan terjadi. Lalu yang kedua, jika kita sudah mengetahui posisi letak sungsang, kita bisa memberikan asuhan kebidanan mengenai Kniches. Nah, Kniches sendiri itu sudah dapat terbukti dapat mengatasi dari letak sungsang itu sendiri. Lalu langkah-langkah apa aja sih untuk dilakukannya Kniches? Nah, tadi kan Kniches sendiri dapat dipercaya untuk mengatasi letak sungsang, di mana Kniches ini biasanya kita kenal dengan posisi menungging atau sujud. Nah, dilakukan 3-4 kali per hari selama 10-15 menit dan dengan usia kehamilan maksimal 35-36 minggu. Nah, indikasi pada kasus kami itu kan usia kehamilan 37 minggu dengan tidak ada riwayat hipertensi, banyak gerakan pada bagian bawah perut, lalu juga teraba keras bulat melenting di bagian atas atau fundus uteri, dan teraba bulat lunak belum masuk panggul pada bagian bawah. Nah, sehingga langkah-langkah Kniches ini tidak efektif untuk dilakukan pada kasus ini. Maka ada 2 kemungkinan antara berhasil dan tidak berhasil. Jadi untuk Kniches ini akan efektif pada usia kehamilan 35-36 minggu, maka akan berhasil dengan melalui persalinan perpaginan atau persalinan normal. Dan juga persalinan operasi sesar. Bayi sehat dan ibu selamat. Namun, jika Kniches ini tidak berhasil, maka ada versi luar. Nah, versi luar itu apa sih? Versi luar adalah suatu kondisi di mana kita mencari posisi yang paling menguntungkan bagi janin untuk melakukan persalinan perpaginan, seperti itu. Di mana versi luar sendiri itu dapat dilakukan dengan syarat yang pertama itu tidak ada lilitan dari tali pusat, tidak ada hidrosefalus, juga letak plasentanya normal, tidak ada mioma, dan tidak ada CVD atau cephalovelvic disproportion atau ketidaksesuaian ukuran kepala janin dengan panggul ibu. Maka jika semua syarat terpenuhi, maka bayi sehat dan
Ibu pun selamat. Baik, itu mengenai penjelasan pathway atau diskusi pada kelompok 8. Selanjutnya kita menuju ke langkah berikutnya, yaitu langkah kelima yang akan disampaikan oleh Saudari Sherlyn. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang merumuskan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan dilakukannya pembelajaran ini antara lain yaitu yang pertama mengembangkan kemampuan mahasiswa untuk menyelesaikan permasalahan tentang kehamilan dengan letak sungsang. Yang kedua yaitu memperoleh pengalaman baru dalam proses pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan rasa kerja sama antar mahasiswa dalam menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu mampu berpikir secara kritis dalam menyelesaikan masalah. Terima kasih dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Saudari Sherlyn yang sudah menyampaikan dan merumuskan tujuan dari pembelajaran kita pada kali ini. Baik, hadirin yang berbahagia, itulah presentasi dari kelompok 8 mengenai problem-based learning pada kehamilan letak sungsang. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.